Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Daddy Lim. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas tentang iklan Shopee lagi. Dan ada pertanyaan dari salah satu subscriber mengenai iklan Shopee. Saya bacain pertanyaannya, yaitu kok kalau kata kunci sudah relevan. Jadi beriklan di kata kunci Shopee ya. Iklannya sudah relevan nih, kata kunci yang dipilih sudah relevan. Posisi iklan itu peringkatnya sudah masuk 10 besar. Ya, mungkin di peringkat 5, 6 gitu ya. Bahkan 3 besar, rata-ratanya di peringkat 3. Tapi yang lihat kurang dari 10 orang, alias yang klik itu cuma sedikit ya. Yang klik cuma sedikit. Kenapa seperti itu? Padahal peringkatnya udah peringkat yang bagus nih. Udah peringkat 10 besar. Ya, jadi jawabannya untuk iklan itu running atau tidak, alias diklik banyak atau tidak, itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu dipengaruhi oleh tipe pencarian yang teman-teman pilih, ya. Nah, itu kan di iklan Shopee ada 2 tipe pencarian. Tipe pencariannya luas atau tipe pencarian spesifik. Kalau misalnya kalian pilihnya tipe pencarian yang spesifik, itu akan membuat iklan kalian tuh benar-benar terbatas sekali. Ya, terbatas sekali pada kata kunci yang diketik oleh calon pembeli. Jadi kalau meleset sedikit aja ngetiknya, iklan kita nggak muncul. Ya, contoh gini. Kalau kalian nembak kata kunci, contoh aja kaos kaki ya. Misalnya kalian nembak kata kuncinya kaos kaki dengan tipe pencarian spesifik. Saat customer itu mengetik kata kuncinya adalah kaos kaki murah, misalnya gitu ya. Atau kaos kaki pria, atau kaos kaki anak, atau kaos kaki sekolah, dan lain sebagainya, maka iklan kalian tidak muncul. Iklan kalian baru muncul saat customer, calon pembeli, itu mengetik dengan kata kunci yang sama persis, yaitu kaos kaki. Nah, oleh sebab itulah iklan kita menjadi benar-benar terbatas, spesifik. Keuntungannya adalah memang kata kunci tersebut benar-benar spesifik untuk orang yang ingin mencari produk kita. Jadi biasanya tingkat konversinya ini cukup baik. Ya, orang yang masuk dengan kata kunci ini dengan tipe pencarian spesifik, ini biasanya nilai konversinya lebih baik dibanding kalau dengan pencarian luas. Tapi untuk pencarian luas itu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa menjangkau lebih banyak walaupun kata kunci yang diketik oleh customer itu mungkin tidak sama persis. Contoh, kalau kita mengiklankan dengan kata kunci kaos kaki tapi tipe pencariannya luas, sedangkan customer mungkin kemudian mengetiknya dengan kata kunci kaos kaki murah, kaos kaki import, kaos kaki panjang, dan lain sebagainya, iklan kita masih bisa muncul. Sehingga kita bisa menjangkau orang lebih banyak dan iklan kita diklik oleh banyak orang. Tapi resikonya memang nilai konversinya jadi lebih kecil, sehingga kita lebih beresiko untuk boncos. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh volume pencarian. Ya, teman-teman. Itu sangat berpengaruh. Jadi kalau teman-teman misalnya gini, iklan aku sudah relevan gitu kan, tapi volume pencariannya kecil, misalnya cuma 1000 atau bahkan kurang dari 1000, itu akan membuat iklan kita memang tidak ada yang klik. Nah, biasanya produk-produk yang tidak begitu famous atau tidak begitu banyak yang nyari, itu volume pencariannya di Shopee juga nggak banyak. Biasanya kalau kalian mengiklankan produk-produk seperti ini, hasilnya itu akan membuat produk kalian dijangkau oleh tidak banyak orang. Contoh kalau kalian itu mengiklankan suatu produk itu dengan brand dan kalian nembak kata kuncinya brandnya, padahal brandnya tidak begitu famous. Beda kalau kalian misalnya nembak kata kuncinya Samsung gitu ya. Samsung, kamu cari di kata kunci, orang yang nyari dengan kata kunci Samsung itu banyak banget. Mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan dalam 1 bulan. Tapi orang yang mencari dengan kata kunci misalnya toko saya misalnya Jackson gitu kan tidak banyak orang yang mengenal gitu kan. Paling volume pencariannya kurang dari 1000 dalam 1 bulan gitu kan. Ini akan membuat orang atau peluang iklan kita diklik itu tidak besar. Itu baru dari volume pencarian. Dan yang ketiga ya, yang paling menentukan itu sebetulnya dari CTR-nya. Jadi teman-teman gini, kalau teman-teman ngiklan ya, saya tunjukkan di sini kalau teman-teman ngiklan, misalnya kalian tuh buka iklan, kemudian
kalian itu mengiklankan produk, lalu kan ada pilihan kata kunci ya, bener. Ada pilihan kata kunci yang tersedia dan volume pencariannya, bener ya. Contoh, misalnya saya buat iklan baru untuk iklan pencarian. Teman-teman bisa lihat ya, untuk kata kunci yang kita iklankan, contoh yang paling atas ini karpet lantai. Dengan iklan karpet lantai seperti ini, volume pencariannya 897.705 itu dalam 1 bulan terakhir, alias 30 hari terakhir. Berarti ini masih harus kalian bagi 30. Kalau kalian bagi 30 berarti ya estimasi 30.000 ya, 30.000 per hari. Nah, ini lumayan banyak ya, 30.000 per hari. Terus kalau misalnya yang mungkin kalian mengiklankan itu dengan kata kunci yang nggak begitu populer ya, nggak begitu populer, yang volume pencariannya dikit. Contohnya karpet bulu murah ya. Yang paling bawah itu karpet bulu murah, itu dengan volume pencarian 1924. Itu dalam 1 bulan terakhir. Kalau kita bagi 30, artinya setiap hari itu hanya ada sekitar 60-an orang ya. Setiap harinya hanya ada sekitar 60-an orang yang mencari dengan kata kunci karpet bulu murah. 60 ya teman-teman. 60 itu orang yang mencari. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan CTR atau click to rate yang ada di toko kita. CTR yang ada di toko kita kalian bisa cek ya di iklan kita. Biasanya, umumnya itu rata-rata 2-5%. Katakanlah CTR-nya di toko kita tuh 2% ya. Biasanya tuh sekitar 2%. Berarti itu perbandingan antara orang yang melihat sama orang yang klik. Jadi kalau memang volume pencarian dalam 1 hari ada 60 orang, itu cuma 60 orang yang melihat iklan kita. Peluang iklan kita diklik hanya 2% dari 60. Berarti berapa? 60 kali 2%. Ya kurang lebih 1-2 orang sehari. Jadi jangan heran kalau kalian mengiklankan dengan kata kunci dengan volume pencarian hanya 1.900-an seperti ini. Produk kalian ini dengan kata kunci karpet bulu murah ini peluangnya diklik sehari itu hanya kisaran 1-2 klik saja. Ya, sedikit sekali. Beda dengan yang karpet lantai. Kalau karpet lantai dengan volume pencarian 897.000, artinya per hari kurang lebih ada 30.000 orang yang melihat iklan kita, kalikan dengan 2%. Ya, kalikan 2% berarti kurang lebih potensinya kita bisa mendapatkan klik dari kata kunci karpet lantai. Kalau posisi iklan kita di posisi teratas, itu kita bisa mencapai hingga 600 klik seharinya. Nah, ini jadi penting ya, teman-teman, kombinasi dari ketiganya. Yang pertama adalah tipe pencariannya ya, itu relevan, walaupun sudah relevan dan peringkat kita bagus, kalau kita menggunakan tipe pencarian spesifik, itu akan membuat iklan kita jadi tidak maksimal ya. Yang kedua, volume pencarian tiap kata kunci. Jadi idealnya memang volume pencarian itu di atas 10 ribuan. Kalau volume pencariannya di bawah 10.000 itu sangat kecil sekali ya. Jadi saran saya teman-teman bisa mainkan antara 10 hingga 20 kata kunci yang relevan terhadap produk kalian. Lalu cek juga perbandingan antara CTR produk kalian. Itu untuk mengetahui berapa probabilitas atau kesempatan kalian bisa mendapatkan klik dari kata kunci tersebut. Semoga membantu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung kenapa iklan saya nggak jalan, ya cek dulu kata kunci yang kalian pilih itu volume pencariannya berapa. Kalian pakai spesifik atau luas enggak. CTR di toko kalian berapa. Maka kalian akan tahu berapa peluang kalian dapat klik. Kalau memang ternyata kalian pilihnya cuma kata kunci dengan, katakanlah udah luas ya, terus volume pencariannya cuma 1.000, 2.000, ya memang kalian nggak bisa dapat klik banyak. Beda sama teman-teman yang jualan misalnya kategori fashion ya. Fashion itu gede-gede, volume pencarian bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi per kata kunci aja bisa berpotensi mendapatkan klik yang sangat besar sekali. Nah, kalau kalian masih penasaran, kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Kalian bisa join aja di membership saya ya. Kalian bisa ambil yang Platinum Member. Di setiap video saya kan ada join, klik aja. Ambil Platinum Member, kalian bisa belajar tentang iklan Shopee, bisnis analisis, optimasi traffic. Nggak cuma Shopee, Lazada juga, ada TikTok juga, ada Tokopedia juga. Kalian bisa belajar rekaman-rekaman dari kelas-kelas webinar pelatihan saya sebelumnya.
ya. Itu banyak banget, setiap video bisa durasinya sampai 2 hingga 3 jam. Kalian bisa detail banget ya untuk penjabarannya, jadi nggak rugi lah kalau platinum kalian ambil ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi, teman-teman silahkan klik komentar tentang apa yang ingin kalian tanyakan seputar Shopee, Lazada, Tokopedia ya, atau TikTok. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan!